Udah, udah bisa dimulai, Ren. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 3 dari mata kuliah Ilmu Politik. Dan sebagai dosen pengampunya adalah Bapak Rizky Syafril. Nah, diskusi yang pada diskusi ini kami membahas tentang pendekatan dan metode politik. Oke, terus dari kelompok 3 yang terdiri dari dan yang jadi ketua adalah yang pertama Rena Jimmy, yaitu sebagai saya sendiri, terus anggota M. Hafiz Nasri, anggota Nili Yunita, anggota Silvira, anggota Nur Saadatul Adawiyah, anggota Reza Seprina. Dengan tidak memanjangkan mukadimah, langsung saja ke materi yang akan kami bahas, yaitu pertama pendekatan ilmu politik. Pendekatan ilmu politik ini akan dibacakan oleh rekan kami M. Hafiz Nasri. Kepada M. Hafiz Nasri, disilahkan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami pendekatan ilmu politik. Menurut Fernand van Dijk, pendekatan adalah suatu kriteria untuk menyeleksi masalah atau data yang relevan. Dengan kata lain, pendekatan mencakup standar dan tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data yang diteliti dan data mana yang akan disampingkan. Berdasarkan periode kelahirannya, terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. Di sini hanya akan dibahas tentang 3 pendekatan saja, yaitu A. Pendekatan institusionalisme, B. Pendekatan perilaku dan pilihan rasional, serta C. Pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalist. 2. Pendekatan institusionalisme. A. Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya ada 3 karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni 1. Legalisme legal, yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum. 2. Strukturalisme, yaitu fokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur, dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seorang. C. Holistik, yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh dalam memeriksa lembaga yang bersifat individu seperti legislatif. Pendekatan perilaku dan pilihan rasional akan dilanjutkan oleh Nili Yunita. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pendekatan perilaku dan pilihan rasional. Pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sedangkan pilihan rasional adalah bahwa individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk rasional selalu mempunyai tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya penting bagi diri sendiri. Apapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah pendekatan yang menekankan pada teori dan metodologi. Menolak pendekatan normatif, menekankan pada analisis individual. Selanjutnya, pendekatan perkembangan baru. Pendekatan perkembangan baru merupakan visi yang meliputi beberapa pendekatan lain. Bahkan, beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan pendekatan kelembagaan baru mengantarkan negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah tujuan tertentu. Selanjutnya,
pendekatan neo-Marxis. Fokus kajian dan konflik kelas ini merupakan proses dialektis paling penting dan mendorong perkembangan masyarakat. Tidak lagi memandang konflik kelas antara borjuis dan proletar, konflik antara massa yang sedikit namun mempunyai banyak fasilitas terhadap dengan banyak namun tidak mempunyai fasilitas negara, memberitahukan kepentingan yang berpunya dari sedikit kelas yang dominan. Neo-Marxis mendorong transportasi total kelas dominan, mempertahankan posisi melalui pelaksanaan dan persuasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Saadatul Adawiyah. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah rational choice. Manusia adalah makhluk rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingan sendiri. Manusia membuat referensi dibuat setelah melakukan perhitungan untung dan rugi proses perhitungan. Manusia ini dihitung dengan pendekatan matematis. Teori ketergantungan. Fokus kajiannya adalah hubungan ketergantungan antara negara dunia pertama dan negara dunia ketiga imperialisme. Masih ada. Hadir dalam bentuk lain. Bukan lagi penjajahan langsung, tetapi kontrol secara politik dan ekonomi. Metode-metode ilmu politik. Dalam kajian ilmu politik dapat digunakan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Seperti yang sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, yang bersifat deskriptif, analitik, menekankan proses, bersifat induktif, sedangkan pendekatan kualitatif mencoba untuk memelihara diri mereka dari pengaruh koleksi data. Instrumennya yang bervariasi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Silvira. Baiklah, saya Silvira akan melanjutkannya. Yang pertama, pendekatan dalam ilmu politik. Menurut David E. After and Andrian, ada 3 bentuk pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan normatif atau normative approach. Yang pertama, unit analisanya masalah masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, menekankan pada hal yang ideal atau yang seharusnya terjadi dan tidak bebas nilai. Yang ketiga, bersifat kualitatif. Yang kedua, pendekatan struktural. Pendekatan struktural dibagi ke dalam 5 jenis sesuai dengan fokus kajiannya, yaitu terdiri dari yang pertama, pendekatan institusional legal formal. Yang kedua, pendekatan struktural neo-institusional. Yang ketiga, pendekatan group approach. Yang keempat, pendekatan struktur dan fungsi. Yang kelima, pendekatan struktur dalam bentuk kelompok dan kelas. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan kelompok. Fokus pada kelompok formal, misformal, kelompok agama, dan non-formal atau asosiasi buruh, himpunan petani. Yang keempat, pendekatan struktur dan fungsi. Mencoba merumuskan sistem dari berbagai bagian yang saling berhubungan, pendekatan struktur dalam bentuk kelompok dan kelas. Selanjutnya, metode induksi. Metode induksi adalah serangkaian strategi ataupun prosedur-prosedur penarikan kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus atas dasar fakta-fakta teoritis yang khusus yang umum, yang termasuk dalam metode induksi tersebut mencakup metode deskriptif, metode analisis, metode evaluatif, metode klasifikasi, dan metode perbandingan. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reza Septiana.
Baiklah, saya Reza Seprina akan melanjutkan materi beberapa metode analisa politik, yaitu 1. Analisis komparatif. Metode ini adalah membandingkan suatu dinamika politik di suatu daerah terhadap suatu dinamika politik di daerah negara lain. 2. Analisis hukum. Metode ini adalah menganalisis suatu dinamika politik berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Analisis aktor. Metode ini adalah menganalisis aktor-aktor politik yang terlibat dalam dinamika politik. 4. Analisis konspirasi. Metode ini berangkat dari inventarisasi fakta-fakta dinamika politik. 5. Analisis sejarah. Metode ini berangkat dari konsep determinasi sejarah, yaitu suatu dinamika politik merupakan antitesa dan sintesa di masa lalu. Metode deskripsi merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya. Metode evaluatif merupakan serangkaian usaha penilaian fenomena-fenomena politik yang bersifat menentukan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma ataupun ide-ide yang abstrak. Metode klasifikasi adalah metode yang melandaskan pada penggolongan atau pengelompokan objek-objeknya secara teratur yang masing-masing menunjukkan hubungan timbal balik. Metode perbandingan, yaitu adanya metode deduksi, merupakan metode kajian politik yang menitik beratkan pada studi persamaan dan perbedaan atas dua objek telaahan. Merupakan serangkaian strategi ataupun prosedur dengan penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus, dan biasanya penelitian yang demikian banyak dilakukan dalam pendekatan yang kuantitatif. Metode filosofis. Metode ini menggunakan untuk meneliti masalah-masalah politik yang langsung berhubungan dengan kehidupan politik yang diteliti secara abstrak, akademis, dan teoritis. Yang selanjutnya yaitu metode yuridis atau legalistis. Merupakan penekanan prosedur penelitiannya terhadap asas legal secara yuridis. Sebagai contoh penelitiannya terhadap negara yang memandangnya bahwa negara sebagai sebuah korporasi dalam hukum publik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rain Najmi. Oke, saya Rain Najmi akan membacakan materi terakhir, yaitu tentang metode historis. Dalam metode ini, penelitian ilmu politik didasarkan pada kenyataan-kenyataan sejarah. Terus, metode ekonomis. Metode ini bertolak dari suatu pemikiran bahwa teori-teori politik dan sebagaimana teori-teori perilaku ekonomi harus bermula dari premis sederhana tentang manusia yang suka membangun prediksi-prediksi dari perilaku mereka. Selanjutnya, metode sosiologis. Metode sosiologis oleh para ahli sosiologi politik didefinisikan sebagai cabang atau spesialisasi dari sosial. Terusnya, metode psikologis. Metode psikologis politik merupakan pertemuan antara ilmu pengetahuan. Metode observasi. Hal ini diartikan secara luas karena pengertian pengamatan tidak sekedar pengamatan langsung, tetapi juga bisa tidak langsung terhadap fenomena politik dan ilmu psikologi dalam dimensi epistemologis dan ontologi. Terusnya, metode analisis. Metode analisis adalah metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang sengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci, terutama dalam mengkaji bagian-bagian dari suatu totalitas. Selanjutnya, metode deskripsi, yaitu merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi
realitasnya. Lanjut. Terus metode klasifikasi. Secara umum, metode ini menggambarkan adanya pengelompokan ataupun penggolongan. Terusnya metode pengukuran. Merupakan metode untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau fenomena yang diteliti, baik itu yang menggunakan alat khusus maupun tidak. Seterusnya yang terakhir, metode perbandingan merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari dua peristiwa politik, negara, kelompok, atau dan lain-lain. Sekian presentase dari kami kelompok 3. Semoga dari hasil presentase kami ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan bacaan bagi kita semua. Sekian, saya Rena Jemi sebagai Ketua Kelompok 3 Ilmu Politik menutup dengan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ren? Sudah selesai di video. Udah. Langsung di share ke grup, habis itu nanti biar lain susun.